Kitab tercelanya marah, dendam dan dengki, yaitu kitab kelima dari Rubu yang membinasakan dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala pujian bagi Allah yang tidak berpegang kepada kemaafan dan kerahmatannya selain orang-orang yang mengharap dan tidak takut kepada buruk kemarahan dan keperkasaannya. Selain orang-orang yang takut lah yang mengangsur ke arah kebinasaan hamba-hambanya di mana mereka tiada mengetahuinya. Dia mengerasi nafsu syahwat dan menyuruh mereka meninggalkan apa yang menjadi nafsu syahwat mereka. Dia mencoba mereka dengan kemarahan dan memberatkan mereka menahan kemarahan itu mengenai apa yang dimarahi mereka. Kemudian dia kelilingkan mereka dengan hal-hal yang tidak disukai, al-makaarih dan berbagai macam kesenangan. Danlah menangguhkan kepada mereka untuk ia melihat bagaimana mereka itu berbuat, dan dia mencoba dengan yang demikian akan kecintaan mereka untuk diketahuinya kebenaran mereka mengenai apa yang didakwakan mereka. Dia memperkenalkan kepada mereka bahwa tiada tersembunyi suatu pun kepadanya daripada yang dirahasiakan mereka dan yang dilahirkan mereka. Dia memperingati mereka bahwa ia mengambil mereka dalam sekejap mata secara tiba-tiba dan mereka itu tiada mengetahuinya. Allah berfirman, tak ada lagi yang mereka tunggu, melainkan suatu suara keras yang akan menyiksa mereka ketika mereka dalam berbantahan sesamanya. Mereka tiada berkesempatan menyampaikan pesan dan tiada pula dapat kembali kepada keluarganya. Surat 36 Yasin ayat 49-50. Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad Rasulnya yang berjalan para nabi-nabi di bawah benderanya, dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya imam-imam yang menunjukkan jalan dan penghulu-penghulu yang memperoleh kerelaan. Rahmat yang seimbang bilangannya dengan bilangan yang ada dari makhluk Allah dan apa yang akan ada, dan memperoleh bahagian dengan barokahnya orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Curahilah kesejahteraan dengan sebanyak-banyaknya. Adapun kemudian, maka sesungguhnya marah itu nyala api yang diambil dari api neraka Allah yang dinyalakan yang naik ke hati. Dan api itu menetap dalam lipatan hati sebagaimana menetapnya bara api di bawah abu. Dan akan dikeluarkannya oleh kesombongan yang tertanam dalam hati tiap-tiap orang perkasa yang keras kepala, seperti dikeluarkan oleh batu akan api dari besi, dan telah tersingkap bagi orang-orang yang memandang dengan nur keyakinan, nurul yakin, bahwa manusia itu ditarik oleh urat darahnya kepada setan yang terkutuk. Maka barang siapa dikejutkan oleh api kemarahan, maka sesungguhnya kuatlah padanya kedekatan setan, di mana setan itu berkata, engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan dia Adam dari tanah. Maka sesungguhnya keadaan tanah itu tetap dan tentram, sedang keadaan api itu menyala-nyala, hilang timbul, bergerak dan bergejolak. Api dapat dipadamkan dengan tanah. Di antara hasil dari marah itu ialah dendam dan dengki. Dengan dendam dan dengki, binasalah orang yang binasa dan rusaklah orang yang rusak. Dan tempat tinggal dendam dan dengki itu ialah sekumpul daging mudghah. Apabila daging yang sekumpal itu baik, niscaya baiklah tubuh yang lain bersamanya. Apabila dendam, dengki dan marah itu termasuk di antara yang menghalau hamba Allah ke tempat kebinasaan, maka alangkah diperlukannya mengetahui segala kebinasaan dan keburukan-keburukannya, supaya ia menjaga yang demikian dan memeliharakannya, dan menghilangkannya dari hati, jikalau ada, dan meniadakannya, dan mengobatinya kalau sudah melekat pada hati, dan menyembuhkannya. Sesungguhnya orang yang tiada mengenal kejahatan, niscaya akan jatuh ke dalamnya. Dan orang yang mengenal kejahatan,
Maka mengenal saja tidak cukup sebelum ia mengenal jalan, yang dengan jalan itu, ia menolak kejahatan dan menjauhkannya. Kami akan menyebutkan tercelanya marah dan bahaya-bahaya dendam dan dengki pada kitab ini. Dan bahaya itu akan dikumpulkan oleh penjelasan tercelanya marah. Kemudian penjelasan hakikat makna marah. Kemudian penjelasan bahwa marah itu adakah mungkin dihilangkan asainya dengan latihan riatlah atau tidak. Kemudian penjelasan sebab-sebab yang mengobarkan kemarahan. Kemudian penjelasan pengobatan marah sesudah bergejolaknya. Kemudian penjelasan keutamaan menahan kemarahan. Kemudian penjelasan keutamaan tidak lekas marah, hilmun. Kemudian penjelasan kadar perkataan yang boleh untuk menolong diri dan terobat dari kemarahan. Kemudian, pembicaraan tentang arti dendam, al-haqqat dan hasil keyakinannya, keutamaan maaf dan kasih sayang. Kemudian, pembicaraan mengenai tercelanya dengki, mengenai hakikat dan sebab-sebab serta pengobatannya. Dan tujuan kewajiban pada menghilangkannya. Kemudian, penjelasan sebab tentang banyaknya dengki di antara teman-teman sebaya kawan-kawan, saudara-saudara dan di antara anak paman dan famili-famili terdekat. Dan menguatnya dan sedikitnya pada orang lain dan melemahnya. Kemudian, penjelasan obat yang meniadakan penyakit dengki dari hati. Kemudian, penjelasan batas yang wajib pada meniadakan dengki dari hati. Wabillahi taufik, kiranya memperoleh taufik dari Allah. Penjelasan tercelanya marah. Allah Ta'ala berfirman, perhatikanlah ketika timbul dalam hati orang-orang yang tiada beriman itu perasaan kebencian, kesombongan, masa jahiliyah. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman dan menetapkan kalimat takwa, memelihara diri dari kejahatan untuk mereka dan mereka lebih berhak dan patut. Untuk itu, Surat 48 Al-Fat ayat 26. Tercelanya orang-orang kafir, orang-orang yang tiada beriman, disebabkan apa yang diperlihatkan mereka, kesombongan yang timbul dari kemarahan dengan salah. Dan terpujinya orang-orang mukmin, disebabkan ketenangan yang diturunkan oleh Allah pada mereka. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, suruhlah aku dengan amal pekerjaan dan sedikitkanlah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan engkau marah." Kemudian orang tadi mengulangi lagi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan engkau marah." Ibnu Umar berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dan sedikitkanlah. Mudah-mudahan aku memahaminya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan engkau marah." Maka aku ulangi perkataan tadi 2 kali kepada Rasulullah. Tiap-tiap kali yang demikian, beliau kembali kepada jawaban, "Jangan engkau marah," dari Abdullah bin Amr, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah yang melepaskan aku dari kemarahan Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan engkau marah." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah yang kamu hitung membanting pada kamu?" Lalu kami jawab, "Yang tidak dibanting oleh orang-orang lain." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak demikian. Tetapi yang memiliki, menguasai dirinya ketika marah." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah orang kuat itu dengan membanting. Sesungguhnya orang kuat ialah yang memiliki, menguasai dirinya ketika marah." Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan kemarahannya, niscaya ditutup oleh Allah auratnya yang malu diketahui orang."
Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam berkata, "Hai anakku, jagalah dirimu dari banyak marah. Sesungguhnya banyak marah itu meringankan hati orang penyantun." Dari Akramah mengenai firman Allah Ta'ala dan pemimpin dan orang suci. Surah 3 Al-Imran ayat 39. Maka kata Akramah bahwa Saidan pada ayat tadi, artinya orang yang tidak dapat dikalahkan oleh marahnya. Abu Darda berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amal yang memasukkan aku ke dalam surga." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan engkau marah." Yahya berkata kepada Isa alaihi salam, "Jangan engkau marah." Isa menjawab, "Aku tidak sanggup untuk tidak marah. Sesungguhnya aku manusia." Kata Yahya lagi, "Jangan engkau menyimpan harta." Isa alaihi salam menjawab, "Ini mudah-mudahan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marah itu merusakkan iman, seperti buah pahit merusakkan madu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiadalah seseorang itu marah, melainkan mendekatkannya kepada neraka jahanam." Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang apakah yang lebih berat?" Nabi menjawab, "Kemarahan Allah." Orang itu bertanya lagi, "Apakah yang dapat menjauhkan aku dari kemarahan Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan engkau marah." Menurut Al-Atsar, kata para sahabat dan orang-orang terkemuka di antara lain, ialah Al-Hasan Al-Basri berkata, "Hai anak Adam, tiap kali engkau marah, maka engkau itu melompat. Dan hampirlah engkau melompat suatu lompatan, maka jatuhlah engkau dalam api neraka." Dari Iskandar Zulkarnain dirawikan bahwa ia bertemu dengan salah seorang malaikat, lalulah berkata, "Ajarilah aku suatu pengetahuan yang bertambah aku dengan pengetahuan itu, keimanan dan keyakinan." Malaikat itu menjawab, "Jangan engkau marah. Sesungguhnya setan itu lebih berkuasa atas anak Adam ketika anak Adam itu marah. Maka tolaklah kemarahan itu dengan menahan marah dan tenangkanlah dia dengan kasih sayang. Jagalah dari tergopoh-gopoh. Sesungguhnya engkau apabila tergopoh-gopoh, niscaya engkau telah menyalahkan keuntungan engkau. Hendaklah engkau itu mudah, lemah lembut bagi yang dekat dan bagi yang jauh. Dan janganlah engkau itu terlalu keras dan keras kepala." Dan Wahb bin Munabbih yang meriwayatkan bahwa seorang pendeta berada di gerejanya. Maka setan bermaksud menyesatkannya. Lalu setan itu tidak sanggup. Maka setan tersebut datang kepada pendeta tadi, sehingga mendekatinya. Lalu setan itu berkata kepada pendeta tersebut, "Bukalah." Pendeta itu tidak menjawab. Lalu setan itu berkata lagi, "Bukalah. Sesungguhnya jikalau aku pergi, niscaya engkau menyesal." Tetapi pendeta itu tidak juga menoleh kepada setan itu. Lalu setan tadi berkata, "Sesungguhnya aku ini Al-Masih." Maka pendeta itu menjawab, "Jikalau engkau Al-Masih, maka apa yang akan aku perbuat dengan engkau? Bukankah engkau telah menyuruh kami beribadah dan bekerja sungguh-sungguh? Dan engkau menjanjikan kepada kami akan hari kiamat? Kalau engkau datang kepada kami pada hari ini dengan yang lain, niscaya kami tiada akan menerimanya dari engkau." Lalu setan itu menjawab, "Sesungguhnya aku ini setan. Aku bermaksud menyesatkan engkau, lalu aku tidak sanggup. Maka aku datang kepada engkau, supaya engkau bertanya padaku apa yang engkau kehendaki. Lalu akan aku terangkan kepada engkau." Pendeta itu menjawab, "Aku tidak bermaksud bertanya pada engkau sesuatu." Wahb bin Munabbih meneruskan riwayatnya, maka setan itu berpaling membelakang. Maka pendeta itu bertanya, "Apakah tidak engkau dengar?" Setan itu menjawab, "Ada." Lalu pendeta itu berkata, "Terangkanlah kepadaku, budi pekerti mana dari anak Adam yang lebih menolong engkau di atas mereka?"
Setan itu menjawab kemarahan, bahwa seseorang apabila marah, maka akan kami balik-balikkan dia, seperti anak-anak kecil membalik-balikkan bola. Zaid Samah bin Abdurrahman, seorang tabi'in yang kepercayaan, berkata, setan itu berkata, bagaimana anak Adam dapat mengalahkan aku? Apabila ia rela, setuju, niscaya aku datang, sehingga aku berada dalam hatinya. Dan apabila ia marah, niscaya aku terbang, sehingga aku berada pada kepalanya. Ja'far bin Muhammad berkata, kemarahan itu anak kunci semua kejahatan. Sebahagian orang Ansar, orang-orang Muslim Madinah yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, kepala kedunguan itu marah. Panglima kedunguan itu marah. Barang siapa rela dengan kebodohan, niscaya ia tidak memerlukan kesantunan. Kesantunan itu hiasan dan kemanfaatan, dan kebodohan itu kekurangan dan kerugian. Dan diam daripada menjawab pertanyaan orang dungu itu adalah jawabannya. Mujahid berkata, kata iblis, aku tidak dapat dilemahkan oleh anak Adam. Mereka tidak akan dapat melemahkan aku pada 3 hal, yaitu 1. Apabila salah seorang mereka mabuk, lalu kami ambil dengan talinya, maka kami halau dia kemana kami kehendaki, dan ia bekerja untuk kami dengan yang kami sukai. 2. Apabila ia marah, niscaya ia berkata dengan apa yang tiada diketahuinya, dan ia berbuat dengan apa yang disesalinya. 3. Ia kikir dengan apa yang ada dalam tangannya, dan ia bercita-cita, berangan-angan, dengan apa yang tidak disanggupinya. Ditanyakan kepada seorang ahli hikmah, filosof, apakah yang membuat si Anu dapat menguasai dirinya? Filosof itu menjawab, apabila ia tidak dihinakan oleh nafsu syahwatnya, ia tidak dibanting oleh hawa nafsunya, dan ia tidak dikalahkan oleh kemarahannya. Sebahagian mereka berkata, awaslah dari kemarahan. Sesungguhnya marah itu membawa engkau berkesudahan kepada kehinaan meminta maaf. Ada yang mengatakan, jagalah dirimu dari kemarahan. Maka sesungguhnya kemarahan itu merusakkan iman, sebagaimana buah pahit merusakkan madu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, perhatikanlah kepada kelemah lembutan orang ketika marahnya dan amanahnya ketika rakusnya. Dan apa yang diajarkannya engkau dengan kelemah lembutannya apabila ia tidak marah. Dan apa yang diajarkannya engkau dengan amanahnya apabila ia tidak rakus. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis surat kepada karyawannya bahwa engkau tidak menghukumkan seseorang ketika engkau marah, maka tahanlah orang itu. Lalu apabila kemarahan engkau telah tenang, maka keluarkanlah dia dari tahanan. Lalu hukumkanlah orang itu menurut dosanya, dan tidak engkau melewati dari 15 kali cemati. Ali bin Zaid berkata, seorang laki-laki dari Quraisy telah berkata begitu kasar kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar menekurkan kepalanya pada masa yang lama. Kemudian ia berkata, aku bermaksud bahwa aku dikejutkan oleh setan dengan kemegahan kekuasaan. Maka aku memperoleh daripada engkau pada hari ini apa yang akan engkau peroleh daripadaku pada hari esok. Sebahagian mereka berkata kepada anaknya, hai anakku, akal itu tidak tetap ketika marah, sebagaimana tidak tetap nyawa orang yang hidup pada dapur roti yang menyala-nyala. Manusia yang paling sedikit marahnya ialah orang yang lebih berakal. Maka jikalau ia untuk dunia, niscaya adalah ia cerdik dan tipu daya. Dan jikalau ia untuk akhirat, niscaya adalah ia lemah lembut dan berilmu. Ada yang mengatakan marah itu musuh akal dan marah itu hantu bagi akal. Adalah Umar radhiyallahu anhu apabila berpidato.
Niscaya ia mengucapkan dalam pidatonya, memperoleh kemenangan dari kamu, orang yang menjaga dirinya dari kerakusan, hawa nafsu dan kemarahan. Sebahagian mereka berkata, barang siapa mengikuti nafsu syahwatnya dan kemarahannya, niscaya dua hal itu menghalaukannya kepada api neraka. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, di antara tanda orang muslim ialah kuat pada keagamaan, hati-hati pada kelunakan, iman pada keyakinan, ilmu pada kelemah lembutan, pintar pada berteman, memberi pada kebenaran, sederhana pada kekayaan, berbaik-baik pada kemiskinan, berbuat baik pada kekuasaan, menanggung beban pada berteman dan sabar pada kesukaran. Tidak dikalahkan oleh marah, tidak dilarikan oleh kesombongan, tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat, tidak diberi malu oleh perutnya, tidak diringankan oleh kelobaannya dan tidak dipendekkan oleh niatnya. Maka ia menolong orang yang teraniaya, ia kasih sayang kepada orang yang lemah. Ia tidak kikir, tidak mubazir, tidak royal, berlebih-lebihan, dan tidak terlalu berhemat terhadap keluarganya. Ia memberi ampunan apabila ia dianiaya dan memberi maaf dari orang bodoh, di mana dirinya dalam kesusahan dan manusia lain dalam kemewahan. Orang berkata kepada Abdullah bin Ai Mubarak, terangkanlah kepada kami kesimpulan kebagusan budi pekerti dalam suatu kata-kata. Lalu Abdullah menjawab meninggalkan marah. Salah seorang nabi berkata kepada orang yang mengikutinya, siapa yang menjamin kepadaku bahwa ia tidak marah, maka ia bersama aku pada tingkatku, dan ia sesudahku menjadi khalifahku. Lalu seorang pemuda dari kaum itu menjawab aku. Kemudian Nabi itu mengulangi lagi pada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu menjawab, aku akan mendapati jaminan itu. Maka tatkala Nabi tersebut meninggal, niscaya pemuda tadi berada pada tingkatnya sesudahnya. Pemuda tadi ialah Zulkifli namanya. Ia dinamakan dengan nama tersebut karena ia menjamin dengan marah dan menepatinya. Wahb bin Munabbih berkata, kufur itu mempunyai 4 sendi, yaitu marah, nafsu syahwat, bodoh, dan loba. Penjelasan hakikat makna marah. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tatkala menjadikan hewan makhluk hidup yang mendatangkan kepada kerusakan dan kebinasaan dengan sebab-sebab dalam tubuhnya dan sebab-sebab di luar tubuhnya, niscaya Allah Ta'ala mencurahkan nikmat kepadanya dengan yang memeliharakannya dari kerusakan dan yang menolaknya dari kebinasaan sampai kepada masa yang dimaklumi, yang disebutkannya dalam kitabnya. Adapun sebab yang di dalam, yaitu bahwa Allah Ta'ala menyusun kejadian dari panas dan basah, dan dijadikannya di antara panas dan basah itu permusuhan dan berlawanan, maka senantiasalah panas itu menghancurkan basah, mengeringkan dan menguapkannya, sehingga bahagian-bahagiannya menjadi uap yang naik daripadanya. Maka jikalau tidak disambung dengan basah itu oleh pertolongan makanan yang akan menggantikan yang hancur dan yang menguap dari bahagian-bahagiannya, niscaya hewan itu rusak. Lalu Allah Ta'ala menjadikan makanan yang sesuai dengan badan hewan, dan dijadikannya pada hewan itu nafsu keinginan yang menggerakkannya untuk mengambil makanan, seperti diwakilkan untuk menampalkan apa yang pecah dan menggantikan apa yang rusak, supaya adalah yang demikian itu penjaganya dari kebinasaan dengan sebab tersebut. Adapun sebab-sebab yang di luar, yang didatangi insan, maka ialah seperti pedang, mata tombak dan pembinasa-pembinasa lainnya yang dimaksudkan. Maka insan itu memerlukan kepada kekuatan dan kekerasan yang bergolak dari batiniahnya, maka tertolaklah pembinasa-pembinasa itu daripadanya. Maka Allah Ta'ala menjadikan sifat marah itu dari api.
dan dijadikannya sifat itu menjadi garizah, insting pada insan, dan diramaskannya dengan lumpurnya. Maka manakala ia terhambat dari salah satu hajatnya dan salah satu dari maksudnya, niscaya menyalalah api kemarahannya. Dan api itu berkobar, yang menjadikan darah hati itu mendidih dan berhamburan pada urat-urat, dan meninggi kebahagiaan badan sebelah atas sebagaimana meningginya api, dan sebagaimana meningginya air yang dipanaskan dalam periuk. Maka karena itulah tertuang kepada muka, lalu muka dan mata itu merah, sedang kulit karena jernihnya membayangkan warna merah darah di sebaliknya, sebagaimana kaca membayangkan warna barang padanya. Sesungguhnya darah itu mengembang apabila seseorang memarahi orang di bawahnya dan merasa berkuasa terhadap orang itu. Jikalau kemarahan itu timbul terhadap orang yang di atasnya dan ia berputus asa untuk membalas dendam, niscaya terjadilah kekejutan darah dari permukaan kulit sampai kepada rongga hati, dan jadilah ia bergundah hati, dan karena itulah warna menjadi kuning. Dan jikalau kemarahan itu terjadi terhadap orang yang sebanding, yang ragu ia padanya, niscaya darah itu bolak-balik antara kecut dan mengembang. Lalu ia berwarna merah, menguning dan menggeletar. Kesimpulannya, kekuatan marah itu tempatnya hati, dan artinya menggelegak darah hati untuk menuntut balas. Dan kekuatan itu ditujukan ketika berkobarnya kepada menolak yang menyakitkan sebelum terjadi, dan kepada kesembuhan dan menuntut balas sesudah terjadi. Menuntut balas itu adalah makanan kekuatan tersebut dan keinginannya. Dan pada menuntut balas itu kesenangannya. Ia tidak tentram selain dengan menuntut balas kemudian. Sesungguhnya manusia pada kekuatan ini terbagi kepada 3 tingkat pada permulaan kejadiannya, fitrahnya, yaitu dari tafrit sangat berkurang, ifrat berlebih-lebihan, dan itidal, batas sedang. Maka dengan tidak adanya kekuatan ini atau dengan lemahnya, dan yang demikian itu tercela, yaitu yang dikatakan bahwa orang itu tidak mempunyai kepanasan hati. Dan karena itulah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, orang yang diperbuat sesuatu untuk marah, lalu ia tidak marah, maka orang itu keledai. Orang yang tiada mempunyai sedikit pun kekuatan marah dan kepanasan hati, maka orang tersebut itu kurang sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifatkan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syiddah, sikap keras dan kepanasan hati. Allah berfirman, Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang beriman dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Surat 48 ayat 29. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, hai Nabi, berjuanglah dengan sungguh-sungguh melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik beriman palsu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat diam mereka adalah neraka jahanam, dan itulah tempat kembali yang amat buruk. Surat 66 At-Tahrim ayat 9. Sikap keras dan tegas itu termasuk di antara bekas-bekas kekuatan kepanasan hati, yaitu marah. Adapun ifrat berlebih-lebihan, yaitu bahwa sifat ini sifat marah yang menang, sehingga ia keluar dari kebijaksanaan akal, agama dan ketaatannya, dan tidak tinggal lagi bagi manusia itu penglihatan hati, pandangan dan pikiran, dan tak ada usaha, tetapi ia menjadi dalam bentuk orang yang terpaksa. Sebab kemenangan marah itu beberapa keadaan garizat insting dan beberapa keadaan kebiasaan adat kebiasaan. Maka banyaklah manusia dengan fitrahnya tersedia untuk cepat marah.
sehingga seolah-olah bentuknya pada fitrahnya kejadiannya itu bentuk orang pemarah, dan menolong kepada yang demikian oleh panas tabiat hati, karena marah itu dari api, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya dinginnya tabiat itu memadamkan marah dan memecahkan tanda-tandanya. Adapun sebab-sebab kebiasaan, yaitu ia bercampur baur dengan suatu kaum yang menyombong dengan kesembuhan marah dan mentaati marah, dan mereka menamakan yang demikian itu keberanian dan kelaki-lakian. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, "Aku orang yang tidak sabar atas penipuan dan kemustahilan, dan aku tidak tanggung sesuatu urusan dari seseorang." Artinya, tak ada akal padaku dan tak ada kelemah lembutan. Kemudian disebutkannya dalam mengemukakan kesombongan dengan kebodohannya. Maka barang siapa mendengarnya, niscaya melekat pada dirinya kebagusan marah dan kesukaan menyerupai dengan kaum tersebut. Maka dengan demikian kuatlah marahnya, manakala bersangatan api kemarahan dan kuat menyalanya. Niscaya membutakan yang punya api itu dan menulikannya dari setiap pengajaran. Maka apabila ia diberi pengajaran, niscaya tidak didengarnya. Bahkan yang demikian menambahkan kemarahannya. Dan apabila ia memperoleh cahaya dengan nurakainya dan ia kembali kepada dirinya, niscaya ia tidak sanggup. Karena nurakainya padam dan terus tersapu dengan asap kemarahan. Sesungguhnya tambang pikiran itu otak, dan naiklah asap yang gelap ketika bersangatan marah, dari menggelagaknya darah hati ke otak yang menguasai tambang-tambang pikiran. Dan kadang-kadang ia melampaui kepada tambang-tambang perasaan. Lalu matanya gelap sehingga ia tidak melihat dengan matanya itu, dan menghitamlah dunia kepadanya seluruhnya. Dan adalah otaknya seumpama gua yang menggelegak api di dalamnya. Lalu udaranya hitam dan tempatnya itu panas dan sekelilingnya penuh dengan asap. Dan ada padanya lampu yang lemah sinarnya. Lalu terhapus atau padam cahayanya, maka tidak tetap tapak kaki padanya, tidak terdengar padanya perkataan, tidak terlihat padanya suatu bentuk pun, dan tidak sanggup ia memadamkannya, baik dari dalam atau dari luar. Akan tetapi sayogialah bersabar sampai terbakar semua yang dapat dibakar. Maka begitulah kiranya marah itu berbuat dengan hati dan otak. Dan kadang-kadang api kemarahan itu kuat, lalu melenyapkan basah, di mana dengan basah itu hidup hati. Maka matilah yang punya hati karena kemarahan. Sebagaimana kuatnya api dalam gua, ialah gua itu runtuh dan pecah bahagian atasnya ke atas bahagian bawahnya. Dan yang demikian itu karena dirusakkan oleh api kekuatan sekelilingnya yang menyikat, yang mengumpulkan bahagian-bahagian gua. Maka beginilah hanya hati ketika marah. Dan pada hakikat maknanya sebuah perahu dalam hempasan ombak ketika kekacauan angin di tengah lautan itu. Lebih baik hanya dan lebih besar harapan selamat dibandingkan dengan jiwa yang kacau karena kemarahan. Karena dalam perahu itu ada orang yang berdaya upaya menenteramkan dan mengaturkannya, dan melihat dan memimpinkannya. Adapun hati, maka dialah yang punya perahu, dan telah berguguranlah daya upayanya, karena ia dibuatkan oleh kemarahan dan ditulikannya. Di antara bekas-bekas kemarahan ini pada zahir, ialah berubah warna, kesangatan gementar pada sendi-sendi badan, keluarnya perbuatan tanpa tertib dan teratur, kacaunya gerak dan perkataan, sehingga lahirlah bui pada tepi mulut, merahlah biji mata, berbalikia hidung dan berubahlah bentuk tubuh.
Dan jikalau orang yang sedang marah itu melihat kekejian bentuknya ketika sedang marah, niscaya akan tenang kemarahannya. Karena malu dari kekejian bentuknya dan perubahan kejadiannya. Dan kekejian batiniahnya itu lebih besar dibandingkan dengan kekejian zahiriahnya. Sesungguhnya zahiriah itu suatu tanda alamat bagi batiniah. Dan yang pertama-tama, sesungguhnya buruk bentuk batiniah. Kemudian, yang kedua berkembang keburukannya kepada zahiriah. Lalu berubahlah zahiriah sebagai buah hasil perubahan batiniah. Maka bandingkanlah antara buah dengan yang membuahkan. Maka inilah bekasnya pada tubuh. Adapun bekasnya pada lidah, maka yaitu lancarnya memaki dan berkata keji, di mana orang yang berakal malu daripadanya. Dan orang yang mengatakannya pun malu ketika kemarahan sudah menurun. Dan yang demikian, serta binasanya peraturan dan kacaunya kata-kata. Adapun bekasnya pada anggota badan, maka yaitu pemukulan, penyerangan, pengoyakan pakaian, pembunuhan dan pelukaan, ketika mungkin yang demikian tanpa ambil pusing. Maka jikalau yang dimarahi itu lari daripadanya atau tidak dapat dikejar oleh sesuatu sebab dan orang yang marah itu lemah dari kesembuhan amarahnya, niscaya kemarahan itu kembali kepada yang marah sendiri. Lalu ia mengoyakkan kainnya sendiri dan menempeleng dirinya. Dan kadang-kadang ia memukul lantai dengan tangannya. Dan ia berlari-lari, sebagaimana larinya orang yang terganggu pikiran, yang mabuk dan orang yang tercengang keheranan. Kadang-kadang ia jatuh tersungkur tidak sanggup lari dan bangkit berdiri, disebabkan kesangatan marah, dan menimpa atas dirinya, seperti pingsan. Kadang-kadang ia memukul barang keras dan binatang, lalu dipukulnya umpamanya piring di atas lantai. Kadang-kadang dipecahkannya meja makan apabila ia marah kepada meja makan. Ia membuat perbuatan-perbuatan orang gila. Lalu dimakinnya binatang dan benda-benda keras dan ditujukannya ucapan kepada benda-benda itu. Dan dikatakannya, sampai kapan ini dari engkau, hai begitu-begitu. Seolah-olah ia menunjukkan pembicaraan kepada yang berakal. Sehingga kadang-kadang ia disepak oleh hewan, lalu ia menyepak hewan itu. Dan ditantangnya hewan tersebut dengan demikian. Adapun bekasnya pada hati serta orang yang dimarahi, maka yaitu dendam, dengki, menyembunyikan yang buruk, memaki-maki dengan yang jahat, susah kalau yang dimarahi senang gembira, bercita-cita membuka rahasia, merusakkan tabir yang menutup hal-hal yang memalukan yang dimarahi, mengejek dan kekejian-kekejian yang lain dari yang demikian. Inilah buah hasil kemarahan yang bersangatan. Adapun buah hasil kepanasan hati yang lemah, maka yaitu sedikitnya sombong daripada yang disombongkan. Daripada menyinggung kepada mahram orang yang haram dikawini, istri dan budak wanita, dan menanggung kehinaan dipermain-mainkan dengan kezaliman, kecil jiwa dan kehinaan. Dan itu juga tercela. Karena di antara buahnya, hasilnya, ialah tiada cemburu terhadap mahram. Dan itu adalah sifat kewanitaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saat itu pencemburu dan aku lebih cemburu dari saat. Dan sesungguhnya Allah lebih cemburu daripadaku. Sesungguhnya dijadikan cemburu itu untuk pemeliharaan keturunan. Jikalau manusia sangat berlapang dada bertoleransi, dengan yang demikian niscaya bercampur aduklah keturunan. Dan karena itulah dikatakan, tiap-tiap umat itu diletakkan cemburu pada laki-lakinya dan diletakkan penjagaan diri pada kaum wanitanya. Sebahagian dari lemahnya kemarahan itu
kelemahan hati dan berdiam diri ketika melihat perbuatan munkar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik umatku itu orang-orang yang paling keras, yakni pada agama. Allah Ta'ala berfirman, janganlah sayang kepada keduanya, perempuan dan laki-laki yang berzina, dalam menjalankan hukum Allah. Surat 24 An-Nur ayat 2. Bahkan, siapa yang ketiadaan marah, niscaya ia lemah daripada melatih dirinya. Karena tiada sempurna latihan, selain dengan mengeraskan kemarahan atas nafsu syahwat, sehingga ia marah kepada dirinya. Ketika cenderung kepada nafsu syahwat yang keji, maka ketiadaan marah itu tercela. Dan sesungguhnya yang terpuji, ialah marah yang menunggu isyarat penunjukan akal dan agama. Lalu marah itu bangkit ketika wajib kepanasan hati dan padam, di mana baik kelemah lembutan. Menjaga marah kepada batas sedang itidal itu ialah berdiri lurus, istiqomah yang diberatkan, ditaklifkan oleh Allah kepada hambanya, yaitu di tengah-tengah, wasat, yang disifatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, sebaik-baik pekerjaan ialah yang di tengah-tengahnya. Maka siapa yang marahnya cenderung kepada kelesuan, sehingga ia merasa dirinya kelemahan, cemburu dan kehinaan diri pada menanggung kehinaan dan kezaliman pada tidak tempatnya, maka sayogialah ia mengobati dirinya, sehingga kuatlah marahnya. Dan siapa yang cenderung marahnya kepada berlebih-lebihan, sehingga menarikannya kepada sangatnya berani, tahawur, dan melakukan perbuatan-perbuatan keji, maka sayogialah ia mengobati dirinya, supaya berkurang dari tanda kemarahan, dan berdiri di atas yang tengah-tengah yang benar di antara dua tepi. Maka itulah jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Dan jalan itulah yang lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Maka kalau ia lemah daripadanya, niscaya hendaklah ia mencari kedekatan daripadanya.